ada dua, kalau orang itu berbuat baik harus beradab. Itu adalah, dan memang sesungguhnya seperti itu. Allah yang menolong, Allah yang beri anugerah dan lain-lain tadi. Kalau kita berbuat jelek, ya segera mohon ampun kepada Allah. Karena memang ada loh orang-orang yang bingung meletakkan bagaimanakah takdir Allah Subhanahu wa taala niku. Nah nek api itu takdir Gusti Allah, elek ya takdir Gusti Allah kan ngoten. Akhirnya kan menjadi bingung meletakkan dirinya di atas konsep itu, menjadi bingung. Mudahnya sebetulnya, sederhananya, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Nah, Allah sebelum kita tercipta pun, atau kita saat tercipta niku kan diberi kebebasan. Kita niku bebas toh, bebas memilih toh. Nah, saat diciptakan itu Allah sudah tahu yang kita pilih itu loh, sudah tahu sampai kita mati, kita lahir sampai mati itu udah terus dicatat di kitab itu. Nah, kita itu tetap bisa memilih kehidupan kita ke depan itu, memilih jadi baik atau jadi jelek. Nggih, niku tentang adab sopan santunnya, bagaimana kita kalau beramal baik maupun khilaf beramal jelek. Nah, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas diri dengan tanpa merasa berkualitas. Jadi kalau di ilmu modern itu PD, percaya diri, itu kita harus percaya diri, merasa bisa. Tapi kalau di dalam ilmu adab bukan fakultas adab loh Pak, tapi ilmu adab, ilmu sopan santunnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya kita percaya diri karena punya Allah gitu.
karena Allah yang menolong, bukan percaya diri karena kekuatan akal kita, kekuatan badan kita, kekuatan jaringan kita, kekuatan dan yang lain-lain. Tapi itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Nah, masih melanjut tentang hikmah yang dulu, yang minggu kemarin. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mendzohirkan, untuk memperlihatkan anugerahnya kepadamu, maka Allah menciptakan dan menisbatkan amal-amal itu ilaika kepadamu. Mungkin kok minggu kemarin begitu, apa artinya lebih panjang lagi? Nanti dideleki YouTube. Biasanya saya share kok di grup-grup itu. Di grup Jamaah Yabadi pasti saya share. Nah, sekarang ada pendapat salah seorang ulama. Ulama itu namanya Sahal bin Abdullah. Qala Sahal bin Abdillah, Syekh Sahal bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, idza amilal abdu hasanatan, tatkala seorang hamba beramal kebaikan, waqala, dan di dalam benaknya dia berkata, dia merasa, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, anta bifadlika istakmalta, ya Allah, engkau dengan anugerahmu, wahai Allah, dengan anugerahmu istakmalta, saya bisa beramal. Wa anta, ya Allah, a'anta, engkaulah yang menolongku. Wa anta, ya Allah, engkaulah sahalta, yang memudahkanku. Jadi ya, ada seorang hamba beramal lalu kemudian di dalam benaknya ini adalah anugerah Allah. Allah lah yang membuat dia bisa melakukan amal. Allah lah yang menolong dirinya untuk beramal. Allah lah yang memudahkan dirinya untuk beramal. Syakarallahu ta'ala lahu dzalik. Maka Allah bersyukur, syukur dalam pengertian bukan syukurnya seperti kita, tetapi Allah menerima, Allah menerima lahu, kepada hamba tersebut, dzalika, amal-amalnya. Kalau ada seorang hamba, umpamanya kita ngaji kali ini, lalu kemudian kita itu ngeroso, saya ngeroso, jenengan ngeroso, kita bisa ngaji, apalagi yang istiqomah tiap malam Selasa datang, itu rasanya itu adalah ini semua karena pertolongan Allah, anugerah Allah, karena Allah yang menolong, Allah yang memudahkan, maka Allah akan menerima amal-amalnya itu, amal-amal ngaji kita. Tetapi waqala, kalau hamba waqala, dan Allah kemudian berkata lahu, kepada hamba yang punya perasaan seperti itu, ya abdi, wahai hambaku, bal anta atota, bahkan engkau berlaku taat, wa anta taqarrabta, dan engkau mendekat, taqarrub, dan engkau taqarrub. Ini balasan Allah begitu. Wa idza nadhara, tetapi tatkala ada seseorang yang melihat ila nafsihi, kepada tadi itu kekuatan dirinya, kekuatan pikirannya, kekuatan harta bendanya, kekuatan jaringannya dan yang lain-lain itu, berarti melihat dirinya, berarti melihat aku beramal, aku sholat, aku gitu. Tapi anugerahnya Allah itu ketinggalan, Allah yang menolong itu ketinggalan, tidak ada.
Waqala dan hamba tersebut berkata, ana amiltu, aku sudah beramal. Wa ana ata'tu, dan saya taat. Wa ana taqarrubtu, dan aku taqarrub kepada Allah. Nah, kalau ada hamba yang seperti itu, a'radallahu ta'ala anhu, maka Allah akan memalingkan, maksudnya menolak amal-amalnya tersebut dari hamba yang beramal. Gitu, balik nggih. Kalau kita itu ditanya oleh seorang juragan, bisa ngerjakan enggak? Bagaimana perencanaanmu? Gini Pak, gini. Itu kan juragannya seneng toh, pinter itu, bisa garap, kan gitu. Tetapi kalau kita itu ditanya, kita beramal-amal ibadah kita itu punya perasaan seperti itu, tetapi meninggalkan yang tadi, meninggalkan bahwa itu adalah fadl atau fadilah Allah, meninggalkan bahwa yang menolong kita itu Allah, meninggalkan bahwa yang memudahkan kita itu Allah, maka Allah akan menolaknya. Bagaimana caranya ini menerapkan di ilmu modern? Nanti kita tunggu Pak Hanif. Itu namanya Pak Hanif Cahyo Kistoro. Salah? Padahal absensinya di kuliah itu urut loh, lupa aja. Nama saya kan cuma Lukman, gampang hafalannya. Nama jenengan panjang. Nanti dijelaskan ya Pak. Dilanjutkan. Nah, bagaimana memadukan antara ilmu modern dan ilmu yang seperti ini? Nanti Pak Hanif ini dosen UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Beristri orang Sunda. Tasikmalaya Pak ya, Tasikmalaya. Jadi bapaknya Pak Hanif itu punya pesantren, mertuanya juga punya pesantren. Wah, luar biasa. Oke, saya lanjut dulu nanti biar Pak Hanif cerita. Sekarang kita lanjut dulu. Waqala, dan terhadap hamba-hamba yang pede, yang mengaku-aku, mendaku amal-amalnya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abdi, wahai hambaku, anna wafaktu, sesungguhnya kamilah yang menolongmu. Wa ana a'antu." Oh, ana. Bukan anna tapi ana. Wafaktu. Akulah yang menolongmu dan akulah yang menolongmu. Taufik, kalau wafaktu itu taufik, a'antu itu ya sama-sama mirip menolong. Wa ana sahaltu, dan akulah yang menolongmu. Wa idza amila, titik di situ Allah menolak dan ya sesungguhnya aku menolongmu. Ini sebetulnya kalau dirasa-rasakan itu mirip wong Jawa. Orang Jawa kan ngoten nggih. Mboten Pak, mboten gitu. Walaupun wong Jawa sing tenanan ya, kalau ya walaupun kalau bicaranya wong Jawa kan begitu. Mboten niki nggih atas petunjuk panjenengan itu, padahal yo ora tau ngekei petunjuk kan begitu itu. Nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Biasane kan ngoten. Ya memang harusnya seperti itu adab itu. Sampai saya kan pernah mencoba memikirkan bahasanya apa aku niku napa? Sing luwih krama. Kula bar niku dalem. Atasnya lagi ingsun niku terakhir. Wis paling dhuwur nggih. Nah, itu ternyata semakin kita itu bahasa itu kalau kita terapkan nggih semakin beradab orang itu. Itu kan mengajari, bahasa Jawa itu mengajari ke kita untuk menggunakan bahasa, tidak hanya bahasa tapi rasa itu bagaimana kita menghadap Allah. Coba nek nawa itu sauma godin niku bahasa Jawane napa? Niat ingsun. Nggih. Nah, itu semakin kita itu punya adab. Nggih.
Jane sing neliti ngono kudune Pak Herman kok dulu lulusan sastra Arab ta ya Pak Herman. Sastra Jawa, Pak. Oke, titik nggih, itu orang yang beramal baik itu mempunyai dua rasa. Yang satu rasa kepedean, yang satu rasa betul-betul beradab kepada Allah. Yang beradablah yang diterima oleh Allah. Lalu bagaimana kalau orang itu beramal jelek? Ini kita jelaskan. Wa idza amila sayyi'atan, tatkala seorang hamba itu melakukan kejelekan, wa qala ya Rabbi, dan hamba tersebut setelah melakukan kejelekan itu berkata begini, berperasaan begini, ya Rabbi Tuhanku, wahai Tuhanku, anta qadarta, engkau telah menakdirkanku untuk melakukan kejelekan. Enten ta ngoten? Aku lakukan jelek, wis takdire Gusti Allah. Nah, ini kan tutup ini. Itu saya. Wa anta qadoita, dan engkau telah menetapkannya. Wa anta hakamta, dan engkau telah memutuskannya. Nah, kalau ada hamba seperti itu, ghadaba al-maula, nah Allah marah. Maka Allah marah, ghadab kepada orang yang seperti itu. Jallat qadratuhu, jallat qadratuhu, jallat qadratuhu, maha agung takdirnya Allah, kekuasaan Allah alaihi kepada hamba tersebut. Wa qala lahu, dan Allah berfirman kepada hamba yang wis nglakoni elek, iki takdir Gusti Allah kok ngoten. Nah, Allah berfirman begini, ya abdi wahai hambaku, bal anta asakta, bahkan engkaulah yang telah berbuat jelek. Wa anta jahilta, dan bahkan engkaulah yang bodoh. Wa anta asoita, dan bahkan engkaulah yang bermaksiat. Tetapi nah ini ada satu, kalau ada orang berbuat jelek tetapi perasaannya dalam dirinya itu berkata begini, wa idza qala, dan tatkala ada hamba yang berbuat jelek dan kemudian berkata niku bukan hanya lisan nggih, berperasaan, meyakini ngeten iki, ya Rabbi wahai Allah, ana dhalamtu nafsi, saya telah berlaku zalim kepada diriku sendiri. Kok berlaku zalim kepada diriku sendiri? Nggih. Contoh, kalau kita itu punya apa ya? Punya barang itu fungsinya adalah gelas inilah, gelas ini. Lalu gelas ini kita fungsinya kan untuk pakai minum, tetapi kita isi yang bukan minuman, itu kan berarti gelas ini tidak sesuai dengan fungsinya. Tapi gelas ini kan nggak bisa teriak gitu. Nah, kalau manusia itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tatkala dia tidak beribadah kepada Allah, itu namanya dia tidak menjalankan fungsinya. Makanya yang dinamakan zalim itu adalah wat'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Umpamanya kopiah digawe sepatu, itu kan ora pantes. Menungso niku nggih mboten pantes nek mboten ibadah, janjane ngoten. Saya telah berlaku zalim ya Allah karena bermaksiat tadi. Wa ana asaktu, dan aku telah berbuat jelek. Wa ana jahiltu, dan saya atau kawula atau saya telah berlaku bodoh. Nah, kalau ada hamba yang seperti itu, akbala al-maula, Allah menghadap kepadanya, jallat qadratuhu, maha agung takdir atau ketetapan Allah alaihi
terhadap hamba tersebut. Wa qala, dan Allah berfirman, ya abdi wahai hambaku, ana qadaitu wa ana qadartu. Aku telah menetapkannya, engkau berbuat seperti itu. Wa ana qadartu, dan aku telah memutuskannya. Bakat afautu, dan sungguh aku telah mengampunimu. Wa hulimtu wa satartu wa halimtu, dan niki nek makna Jawane tegese ngapura. Afautu wa halimtu. Nggih, halimtu niku ngapura dengan rasa kasih sayang ngoten. Dalam aris. Napa aris niku? Niku nggih basa Jawa. Aris nggih. Nggih dideleki bahasa Indonesiane. Wasatartu, dan aku menutup kejelekanmu gitu. Oke, jadi ada dua, kalau orang itu berbuat baik harus beradab. Itu adalah, dan memang sesungguhnya seperti itu. Allah yang menolong, Allah yang beri anugerah dan lain-lain tadi. Kalau kita berbuat jelek, ya segera mohon ampun kepada Allah. Karena memang ada loh orang-orang yang bingung meletakkan bagaimanakah takdir Allah Subhanahu wa taala niku. Nah nek api itu takdire Gusti Allah, elek ya takdire Gusti Allah kan ngoten. Akhirnya kan menjadi bingung meletakkan dirinya di atas konsep itu, menjadi bingung. Nggih, mudahnya sebetulnya, sederhananya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Nah, Allah sebelum kita tercipta pun, atau kita saat tercipta niku kan diberi kebebasan. Kita niku bebas toh, bebas memilih toh. Nah, saat diciptakan itu Allah sudah tahu yang kita pilih itu loh, sudah tahu sampai kita mati, kita lahir sampai mati itu udah terus dicatat di kitab itu. Nah, kita itu tetap bisa memilih kehidupan kita ke depan itu, memilih jadi baik atau jadi jelek. Nggih, niku tentang adab sopan santunnya, bagaimana kita kalau beramal baik maupun khilaf beramal jelek. Nah, itu adab sopan santunnya kepada Allah seperti itu. Nggih, ini enten Pak Hanif, ini Pak Hanif mau sharing. Pak Hanif niki ahli segala ahli. Jadi ahli napa mawon saged niku Pak Hanif. Ini arep tak shoot masuk nang kono. Ora apa-apa ya. Ya nanti. Oke, ya kita akhiri dulu ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani